Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Aulia Rahmawati dari kelas D4 SM4704 dengan NIM 703082300111. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 17 sampai 25 dari soal asesmen 3 individu pemrograman multimedia interaktif. Nah, untuk nomor 17 sampai dengan 19, di sini saya akan menjelaskan tentang System Usability Scale atau SUS. System Usability Scale atau SUS yaitu metode standar internasional yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kegunaan atau usability dari suatu sistem atau produk multimedia. Susunan pertanyaan SUS terdiri dari 10 pertanyaan standar yang sudah ditentukan secara internasional. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun secara bergantian antara pertanyaan positif dan negatif. Pertanyaan ganjil bernada positif, lalu pertanyaan genap bernada negatif. Tujuannya adalah untuk mencegah respon biasa dan memastikan peserta benar-benar memikirkan jawabannya. Contohnya, pertanyaan pertama, saya ingin menggunakan sistem ini secara sering. Itu merupakan pertanyaan positif. Lalu pertanyaan yang kedua, sistem ini terlalu rumit, merupakan pertanyaan negatif. Dan begitu seterusnya hingga 10 pertanyaan. Peserta diminta menjawab dengan skala 1 sampai 5, di mana 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Lalu, bagaimana cara menghitung skor SUS setelah semua respon terkumpul? Kita hitung skornya sebagai berikut. Untuk pertanyaan ganjil atau positif, skor dikurangi 1. Misalnya, jika peserta menjawab 4, nilai disesuaikan menjadi 3. Untuk pertanyaan genap atau negatif, skor dikurangi dari 5. Misalnya, jika peserta menjawab 2, nilai disesuaikan menjadi 3. Nah, setelah semua nilai disesuaikan, kita jumlahkan totalnya, maksimal 40. Lalu dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai SUS akhir, yaitu dalam skala 0 sampai 100. Contohnya, total skor disesuaikan sama dengan 32. Maka skor SUS sama dengan 32 dikali 2,5 sama dengan 80. Lalu, bagaimana visualisasi hasil SUS tersebut? Hasil SUS dari beberapa peserta bisa divisualisasikan dalam bentuk diagram batang atau bar chart seperti ini. Nah, bar chart ini membantu kita melihat dengan cepat siapa saja yang merasa gamenya mudah digunakan dan siapa yang mungkin mengalami kesulitan. Lalu berikut panduan interpretasinya. Jadi kesimpulannya, jika rata-rata skor game kita di atas 70, itu berarti game kita sudah memiliki pengalaman pengguna yang cukup baik. Oke, setelah menjawab pertanyaan nomor 17 sampai 19, saya akan lanjut menjawab pertanyaan nomor 20 sampai 22. Nah, untuk nomor 20 sampai 22 ini, pertanyaannya tentang Game Experience Questionnaire atau GEQ. Lalu sama seperti nomor 17 sampai 17 tadi ya, saya juga akan jelaskan bagaimana cara menghitung nilainya, juga bagaimana visualisasi hasilnya. Oke, jadi Game Experience Questionnaire atau GEQ itu yaitu kuesioner standar internasional yang digunakan untuk mengukur pengalaman pemain saat memainkan sebuah game. Nah, untuk susunan pertanyaan GEQ terdiri dari beberapa modul dan yang paling utama adalah GEQ Core Module. Modul ini memiliki 33 pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 7 aspek untuk pengalaman bermain game. Yaitu yang pertama, kompetensi, seperti seberapa baik pemain merasa mampu dalam game. Lalu imersi, seberapa tenggelam pemain dalam dunia game. Lalu yang ketiga, flow, perasaan fokus dan waktu yang terlupakan saat bermain. Lalu yang keempat, tantangan, seberapa sulit atau menantang gamenya. Yang kelima, tegangan, yaitu rasa stres atau kesal saat bermain. Lalu yang keenam, emosi negatif, bosan, lelah, atau tidak senang. Dan yang terakhir, emosi positif, seperti senang, puas, dan menikmati game. Pemain menjawab tiap pertanyaan menggunakan skala 0 sampai 4, dari tidak sama sekali sampai sangat banyak.
Lalu bagaimana cara menghitung nilai GEQ? Nilai GEQ dihitung dengan mengambil rata-rata dari setiap kelompok pertanyaan yang mewakili aspek-aspek tadi. Contohnya, nilai kompetensi diambil dari rata-rata jawaban pada pertanyaan nomor 2, 10, 15, 17, dan 21. Dengan cara ini kita bisa tahu aspek mana dari game yang paling dirasakan oleh pemain. Lalu untuk visualisasi hasil GEQ, hasil GEQ bisa divisualisasikan dalam bentuk diagram batang atau radar chart seperti ini. Jika skor flow tinggi, artinya pemain benar-benar larut dan menikmati game. Tapi jika tension atau negatif effect tinggi, bisa jadi game terlalu sulit atau membuat frustasi. Grafik ini sangat membantu untuk mengevaluasi kualitas pengalaman pemain saat bermain game. Kesimpulannya, GEQ adalah alat penting untuk menilai pengalaman pengguna terhadap game secara menyeluruh. Tidak hanya dari segi gameplay, tapi juga emosi dan interaksi yang dirasakan pemain. Oke. Next, setelah menjawab pertanyaan nomor 20 sampai 22 tadi, saya akan lanjut menjelaskan nomor 23 sampai nomor 25 atau nomor akhir tentang User Experience Questionnaire atau UEQ, yaitu kuesioner standar yang digunakan untuk mengukur pengalaman pengguna saat menggunakan sebuah produk atau game. Nah, untuk susunan pertanyaan UEQ terdiri dari 26 pasang kata yang berlawanan, seperti menarik, tidak menarik, mudah digunakan, rumit, kreatif, membosankan. Nah, setiap pasangan memiliki skala 7 poin dari -3 hingga +3. Peserta hanya perlu memilih satu titik yang paling sesuai dengan kesan mereka terhadap game. Contohnya, game ini lebih menyenangkan daripada menjengkelkan, pilih ke arah kanan. Nah, UEQ dirancang agar dijawab secara spontan dan jujur tanpa berpikir terlalu lama. Lalu bagaimana cara menghitung skor UEQ setiap jawaban? Nah, cara menghitung skor UEQ setiap jawaban dikonversi ke angka dari -3 atau buruk sampai +3, yaitu baik. Kemudian, semua pertanyaan dikelompokkan menjadi 6 dimensi pengalaman pengguna, yaitu yang pertama attractiveness atau kesan umum terhadap game, lalu perspicacity, kemudahan memahami dan belajar menggunakan game, lalu yang ketiga efisiensi, seberapa cepat dan efisien game digunakan, yang keempat dependability, kontrol dan kepercayaan terhadap sistem, dan yang terakhir stimulation, apakah game terasa menarik dan memotivasi. Dan ada novelty, apakah game terasa kreatif dan inovatif. Nah, nilai akhir untuk tiap dimensi dihitung dengan rata-rata skor pertanyaan dalam kelompok tersebut. Nah, untuk visualisasi hasil UEQ setelah dihitung, hasil UEQ dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik radar atau batang. Nah, ini contoh interpretasinya. Jika nilai stimulation dan attractiveness tinggi, berarti pemain merasa gamenya menarik dan menyenangkan. Tapi jika perspicacity rendah, mungkin kontrol atau petunjuk game membingungkan. Grafik ini sangat membantu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan UX dari game yang kita buat. Jadi kesimpulannya, UEQ adalah alat penting untuk mengetahui pengalaman pengguna dalam bermain game, terutama untuk melihat aspek kenyamanan, efisiensi, dan kesan keseluruhan. Dengan UEQ kita bisa meningkatkan kualitas desain game secara objektif dan terukur. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertanyaan nomor 17 hingga nomor 25. Maka dari itu saya sudah selesai mengerjakan semua soal individu dari asesmen 3 pemrograman multimedia interaktif. Terima kasih telah menyimak. Saya Wida Aulia Rahmawati dari kelas D4 SM 4704. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.